Safdah TV. Ada beberapa penjelasan ikhwan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya sebagai tambahan dari yang kita baca. Di antaranya adalah semangatnya sahabat untuk belajar ilmu agama. Nah, jadi para sahabat itu sangat semangat untuk belajar ilmu agama. Mereka bertanya ke Rasulullah SAW, itu nikmat langsung. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kita naik perahu di atas lautan, ya, kita bawa air sedikit. Kalau kita buat wudu, habis kita kehausan, apakah boleh kita berwudu? Ya, semangat kan bertanya. Ya, tidak sikat-sikat aja. Seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa ditambah dari faedah yang ada, bolehnya memberikan jawaban melebihi pertanyaan kalau dibutuhkan. Bolehnya apa? Memberikan jawaban melebihi pertanyaan, lebih dari yang ditanyakan. Kalau memang ada hajat. Yang ditanyakan tentang apa di sini? Bolehkah wudu pakai air laut? Ya, di sebagian pertanyaan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang berwudu dengan setelah makan daging onta, ya, apakah kita berwudu? Rasul bilang na'am, selesai. Iya, nggak ditambah. Tapi di sini Rasul menambah. Jawabannya, iya. Jadi air laut itu adalah suci, ya, dan hewannya, bangkainya halal. Kalimat al-hillu maitatuhu ini jawaban tambahan. Katanya ada faedah karena ini lebih penting. Maksudnya bukan lebih penting. Ada pentingnya dan banyak gitu. Ketika berwudu ini boleh, gimana dengan ikan-ikannya? Gimana dengan binatang yang dari laut itu? Boleh tidak dikonsumsi? Dan bangkainya gimana? Dan seterusnya. Ya. Dan ini juga tata cara Al-Qur'an ketika menjawab. Ini thariqah Quran. Menjawab melebihi dari pertanyaan jika dibutuhkan, ini metode Quran dan metode hadis. Ya. Di Quran antum bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 215. 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepada engkau, madza yunfiqun? Apa yang harus dinafkahkan, diinfakkan? Ya, bentuknya apa sih infak itu? Begitu mereka tanya ke Rasulullah SAW. Pertanyaannya satu, ya tidak? Bertanya ke Rasul, kemudian dijawab sama Allah dalam Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa yang kalian infakkan dari harta, semua kebaikan, harta, khair, atau benda apa saja. Khair di sini nakirah, bentuknya apa saja? Uangkah, baju, pakaian, atau apa saja bisa antum infakkan. Kemudian jawabannya lebih di sini. Ya. Jawabannya pertama tentang apa yang diinfakkan, yang kedua kepada siapa diinfakkan. Allah berfirman, min khairin falil walidain, untuk kedua orang tua dulu. Nah, subhanallah, kita jarang pikirkan kedua orang tua. Banyak di antara kita infak itu kepada selain orang tua. Ini keliru. Justru yang paling berhak untuk kita nafkahi siapa? Orang tua kita dulu. Apalagi kalau miskin, nggak punya harta. Sebagian kita, dia kaya, tapi orang tuanya miskin. Infaknya ke sana kemari, tapi orang tuanya dibiarkan. Ini keliru, menyelisih Quran dan Sunnah. Ya, wal aqrabin, dan saudara-saudara kerabat terdekat. Aqrab, yang paling dekat. Siapa itu aqrabin? Aqrabin itu adalah kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita, ya, termasuk kakek, termasuk anak-anak, termasuk cucu. Itu anak dari kakak kita, anak dari adik kita,
dan seterusnya. Ini akrobin. Sebelum kita berinfak kepada selain mereka, kita infak kepada mereka dulu. Ini aturan dalam Islam. Bahkan kalau kita berinfak kepada mereka, pahalanya dapat 2. Dan yang menyatakan demikian Rasulullah SAW. Kata Rasul, kalau infak hanya kepada orang miskin, hanya sekedar infak saja. Tapi kalau infak kepada kerabat terdekat, ada 2. Dapat pahala. Pahala infak dan pahala silaturahim, kekerabatan. Nah itu. Ada di antara kita, saudaranya di sampingnya miskin. Dia kaya. Infaknya keluar dulu. Ini tidak benar. Ya. Nah, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabnas sabil dan kepada ibnu sabil, ya, wal masakini wabnis sabil. Nah, jadi ikhwati fillah, kadang kita jumpai misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika ditanya tentang sesuatu dia jawab kesana kemari, itu bukan karena melebar istidrat yang tidak ada pentingnya, tapi terkadang dibutuhkan untuk menambah pemahaman, ya. Ini metode yang digunakan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana kira cukup, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi kita ngajinya santai saja. Yang penting kita tulis dikit-dikit, ada faedahnya bisa kita bawa pulang. Ini saja barangkali Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat, dan saya minta maaf kalau banyak kekeliruan atau banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.